Selamat malam, ketemu lagi dengan Juwita Jabipa Siniar atau podcast. Malam ini istimewa sekali, banyak lampu-lampu ya. Kenapa kita ada lampu-lampu? Karena bintang tamunya keren banget, istimewa ya. Siapa dia? Kita persilahkan saja dia memperkenalkan diri di tengah lampu-lampu ini. Silahkan. Hai, selamat malam buat, fans Juwita Biva. Keren. Perkenalkan nama aku iya dong. Perkenalkan nama aku Eza Putra, saya selaku, apa ya, Master of Ceremony lah tepatnya, seperti itu. Master of Ceremony. Apa kabar? Baik dong, Ya. sehat. Oke, Master of Ceremony ya. Sebelum kita ngomong panjang lebar tentang Master of Oke. Ceremony, kita boleh tahu nggak sih 3 fakta memalukan dari Master of Ceremony yang satu ini? Ada nggak sih? Banyak banget, ada Oh 3 banyak, fakta oke. memalukan tuh. Mungkin Iya, ada. 213 fakta memalukan, Iya. coba. Yang pertama, itu dulu aku pernah, awal-awal MC, aku tuh pernah salah yang namanya lokasi. Yang harusnya, itu kan aku diambil sama tim wedding organizer lain nih. Tim wedding organizer lain, seharusnya aku tuh di lokasi B, tapi ternyata aku tuh di lokasi A gitu. Sudah naik stage, ternyata nama yang aku sebutkan tuh salah. Saking karena itu buru-buru juga, karena aku telat, jadi salah lokasi. Terus yang kedua, aku tuh pernah MC di salah satu birthday Sweet Seventeen anak-anak, tapi anak-anaknya itu semuanya introvert. Kayak Di aku gitu. mana aku tuh iya, no. Kalau Kak Jui itu udah extrovert, udah X-nya luar biasa lah ya. Terus aku tuh Kelihatannya, MC, oke. heeh. Terus? Terus aku tuh MC di salah satu birthday-nya itu, anak-anaknya tuh semua audiensnya tuh introvert gitu loh, Bener, sehingga gitu ya, bener. aku mau ngelucu apapun, mereka nggak ketawa. Di mereka tuh diam aja, pelongo gitu. Aku ajak ke depan, mereka juga nggak excited gitu. Aku Mungkin kasih hadiah juga lapar. mereka nggak excited. Hah? Mungkin Kenapa? mungkin lapar, bukan? Aku biasanya kalau lapar Enggak lagi juga. lapar. Memang bawaan dari anak-anaknya sendiri itu memang kayaknya anak-anak introvert gitu loh. Anak-anaknya tuh smart banget gitu, pintar-pintar semua gitu. Tapi memang anak-anaknya tuh nggak happy gitu, nggak fun. Itu kayak merasa diriku tuh kayak ada yang apa ya? Apakah diriku memalukan kah? Apa memang nggak sesuai dengan segmentasi kah? Atau bagaimana? Aku juga nggak tahu sih. Dan yang ketiga tuh mungkin aku tuh salah kostum. Hei. Salah kostumnya tuh kalau misalnya di acara birthday itu kan memang kita tuh harus formal atau gimana ya. Dan terus aku tuh pernah kayak pakai baju kostum yang warna-warni yang ala-ala Sweet Seventeen. Itu sih hal yang memalukan menurut aku. Oke, Lucu baik. ya kamu. Kita ketawa dulu. Hahaha. Oke. Put, ini kan apa ya? Kamu jadwalnya padat ya. Kalau aku lihat di sosial medianya kayaknya ngalahin jadwal selebritis sudah gitu. Banyak sekali nih Wow, agendanya gitu. alhamdulillah. Dan gue selalu terkesan dengan caramu berbusana. Tapi sebelum ke sana Oke. nih, biasanya kita boleh nggak tahu Hmm. kamu itu kalau nggak lagi nge-MC, kalau nggak lagi ada acara, itu sehari bercermin berapa kali? Pertanyaan penting. Banyak banget. Enggak, kalau cermin tuh mungkin aku setiap saat ya, mungkin enggak, karena memang aku juga spesial kayak membawa cermin gitu. Terus juga kalau misal nggak ada cermin, aku tuh punya handphone gitu. Jadi kalau misal hampir setiap saat kali ya. Jadi benar-benar kayak dikit-dikit, oh gini nih, masih on nggak ya gitu, masih on nggak ya? Karena memang kayak aku tuh gini ya, gimana ya, tipe orang yang kalau berpergian ya, bukan ngomongin di rumah pun tetap aku tuh harus dikit-dikit, oh harus ke kaca, dikit-dikit harus ke kaca. Apa ya yang ini? Kiranya, oh kayaknya rambutnya ketebalan deh gitu. Kayaknya aku harus ke barber gitu. Ataupun, oh kayaknya aku udah mulai jerawatan gitu. Ini jadi ya, fungsinya bercermin ya salah satunya. Kalau misalnya dibilang berapa kali bercerminnya dalam satu hari, banyak.
Banyak ya, more than 100 lah ya. Oke. Iya. Biasanya apa yang paling sering diperhatikan? Yang utama diperhatikan tuh apa? Rambut, mata, Mm-mm. kulit, Rambut. atau rambut ya? Oke. Oke. Rambut, karena rambut itu adalah sebuah mahkota sih menurut aku. Bukan cuma wanita sih, kalau misalnya di dunia entertainment, benar-benar rambut tuh harus benar-benar rambut sama kadang-kadang kan tuh ada beberapa klien misalnya kan aku nginsinya di hotel misalnya. Ada dari pihak hotel, nanti rambutnya kamu jangan kayak gini ya, warnanya kayaknya alay deh gitu. Kayaknya nggak sesuai dengan segmentasi kita. It's okay. Jadi kita rubah gitu-gitu Oh, gitu. ada yang Jadi protek warna rambut? banyak banget. Misalnya kayak gini, besok Sweet Seventeen, birthday-nya si anaknya si ini misalnya salah satu anak Kolong Merak nih, kamu harus gayanya seperti ini ya gitu. Kamu nggak boleh ada warna ataupun apa. Ataupun mungkin ada anaknya fun tuh gitu, anaknya happy, kamu harus cat warna rambut gitu. Jadi kalau misalnya itu ya tuntutan pekerjaan salah satu. Oh, oke. Kalau aku ingat ya, jadi ngomongin soal rambut, aku termasuk orang juga yang Hmm, senang memperhatikan rambut, iya, karena yang pertama aku perhatikan ini rambutnya palsu apa enggak gitu. iya, oke. Jadi bukan warnanya, ini palsu apa enggak. Kalau Oke, udah oke, palsu oke. biasanya oke, nggak usah gitu. Tapi kalau dia Hmm, rambutnya nggak apa, rambutnya udah asli, baru dilihat. Oh ya, hmm. biasanya aku memang lebih suka rambutnya yang banyak gitu loh. Kalau yang Iya, rambutnya udah oke. nggak ada, biasanya jarang aku lirik gitu. Laki-laki perempuan, Hmm. kok nggak ada rambutnya? Jadi ini bayi tapi kok udah besar gitu ya, ya kan? Iya, benar 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 benar. Ya. Terus kalau warna rambut di Hmm, beberapa profesi tertentu itu kan tidak boleh mewarnai rambut gitu. Artinya tidak boleh betul, betul, betul. dulu waktu masih jadi duta bahasa negara itu rambut harus Hmm, hitam gitu. Nggak harus boleh hitam, betul. mewarnai, harus hitam gitu. Oh, sekalipun sudah ubanan tetap dibikin hitam. Kejam ya. Oke, kita ngomong Kejam, mundur lagi kejam, nih ya. kejam. Oke. Gimana sih awalnya Putra ini bisa ada di dunia per-MC-an ini? Boleh nggak sih cerita Oh, dari iya, awal? oke. Dari Aku A cerita sampai sedikit Z sih. atau A sampai M atau sampai mana lah gitu? Mungkin panjang sih perjalanan ketika Oke. kita menjadi seorang kayak MC sekarang, kayak dilihat di sosial media kayak Sabtu Minggu ada kadang-kadang Sabtu 2 lokasi, 3 lokasi, minggunya juga. Oh, orang ngelihatnya kok rame banget ya gitu kan. Hmm. Awalnya tuh aku tuh pernah kerja di salah satu retail di milik Bapak Hairul Tanjung gitu ya. Mau Hmm. disebutin nggak mereknya? Sebutin aja lah Boleh, ya, boleh. siapa Ini tahu kan dapat endorse dari. podcast tidak disponsori oleh siapapun, tapi bisa Oh mensponsor iya. apapun. Oke. Oh iya, oke. Di Transmart pada tahun sebenarnya aku tuh MC-nya tuh udah lama. Memang dari kampung tuh aku emang udah sering show up gitu, sering tampil-tampil gitu kan. Entah dia 17 Agustusan, entah MC-MC kampung gitu. Tapi aku ke Oke, stop Jakarta dulu. tuh tahun hmm, Itu gimana awalnya? Kok kamu dari kecil udah tahu, kayaknya enak nih nge-MC gitu loh. Kok aku dari kecil tahu hmm. nggak males mandi gitu loh. Nggak tahu ngapa-ngapain. Oh, Bajuku aja aku nggak tahu di mana. Iya, gua tahu baju gua di kalau mana. dari kecil tuh aku tuh Hmm. pas SMP sih, pas SMP tuh kan aku tuh pas SMP kan rasa-rasa ingin tahunya tentang dunia tuh kan masih masih banyak banget ya, masih kepo-keponya banget pas SMP gitu. SMP Heeh. kelas 2 gitu. Jadi aku tuh pertama-tama tuh kayak nyalonin OSIS gitu kan. Jadi kayak Oh. tampil, oh kamu nih kamu bawa pidato ini ya nanti ketika OSIS gitu pas pembentukan mahasiswa ya bahasanya anak baru ya, anak baru Siswa, siswa, mahasiswa, siswa. anak baru Siswa. gitu ya, anak baru Iya, gitu. anak baru. Iya, nanti kamu yang bawain gitu. Terus kalau misalnya di kampung-kampung, nanti 17 Agustusan nanti kamu yang ini ya, kamu yang pandu, nanti ada acara lomba ini, kamu yang bukaan segala macam gitu-gitu. Jadi tuh mulainya tuh terbentuk dari sana. Jadi udah lihat mic tuh udah kayak ngelihat kalau anak bocah tuh ngelihat es krim tuh kayak jelalatan. Kalau saya tuh ngelihat mic itu kayak gatel banget gitu kalau nggak ngelihat gitu loh. Jadi Oh, jadi kayak oh my god, itu mic kayaknya gue kalau misalnya ada orang lain yang mau megang mic itu kayaknya mending gue aja deh gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada orang ini yang mendahului aku, kenapa sih nggak gue aja? Gitu kalau misalnya. Jadi awal-awalnya tuh mulainya dari hal-hal seperti itu. Terus lanjutlah ke Jakarta nih udah lulus SMA tahun 2013, tahun 2013 hijrah ke Jakarta. Jadi kayak ikut show fashion show modeling-modeling gitu yang diadakan salah satu manajemen yang di Jakarta. Jadi aku tuh perwakilan dari Palembang gitu kan. Jadi perwakilan dari Palembang buat
fashion show di Jakarta. Akhirnya mencoba nih di dunia entertain, akhirnya kayak kok isu finansial kita kayaknya nggak baik gitu kan. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk bekerja. Hmm. Terus aku bekerja di salah satu trans retail, Transmart di Kalimalang gitu. Terus aku tuh kebagian jadi customer service. Nah, di customer service itu, di situ tuh tempat orang yang kayak paging gitu, yang ngucapin selamat datang kepada Bapak Ibu segala macam bla 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 lah gitu, ngucapin tentang promo-promo, pokoknya tentang apapun hal itu yang tentang non tentang berkaitan dengan Transmart Customer. gitu. Terus Hmm. ada seorang IO ataupun wedding organizer gitu, Mas katanya, suaranya bagus deh katanya, kayak suaranya di bandara gitu loh. Katanya, oh iya Bu, makasih loh Bu katanya. Boleh nggak saya minta nomor telepon kamu katanya. Untuk apa Bu gitu? Enggak katanya. Ibu besok tuh ada katanya lomba fashion show di salah satu di Mall Basura katanya kan gitu. Hmm. Buat Hmm. apa Bu katanya. Saya tertarik dengan nada kamu katanya gitu, Vokal, nada MC vokal. kamu katanya. Hmm. Nada vokal kamu katanya. Kayaknya bagus katanya. Kamu coba ya buat MC katanya di acara Ibu katanya. Fashion show anak-anak dari usia 6 tahun sampai dengan 17 tahun. Oh boleh Bu, tapi bayarannya nggak mahal loh katanya, cuma 300.000 pada tahun 2013. Saya berpikir, oh my god, 300.000 lumayan dong, aku bilang Iya, kan gitu, at that udah time. gede, iya, Hmm. 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 iya gitu nih. Sama ada voucher nanti, voucher belanjanya itu sekitar 25.000. Oh nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, aku bilang udah happy excited banget dong akan hal itu. Jadi mulai dari sana tuh akhirnya tibalah jedar pada hari hanya tersebut. Nah dari situ mulai tuh, oh ya kenapa saya nggak ini aja gitu loh. Jadi kayak mengembangkan, memang aktif di media sosial, jadi upload nanti bergilirnya waktu nih nanya-nanya nih sama customer, Bu, kan aku tuh orangnya kayak berat ya sama semua orang, sama customer tuh so SKSD gitu. Hmm. Ibu kerjanya di mana gitu, ada yang kerjanya di sini. Oh ya Bu, kalau misalnya ada butuh MC ataupun butuh apa tentang ini, saya bisa Bu. Emang kamu bisa? Bisa Bu gitu. Nah dari situ akhirnya berkembang sampai dengan saat ini. Seperti itu cerita perjalanan karirnya. Jadi memang jadi udah apa ya, udah memang senang tampil dan tampilnya itu lead gitu ya. Karena kan MC itu nggak Iya benar, ya, public speaking itu bisa dipelajari, tapi ada juga orang yang memang benar. talenta di situ gitu loh. Nah, tapi apa namanya, pernah khusus nggak sih mempelajari public speaking atau untuk jadi MC ini, atau autodidak dari mulai masa kecil itu, dari mulai masa SMP itu? Kalau belajar sih enggak lah. Aku tuh orangnya otodidak, tapi otodidak aku tuh dibekali dengan belajar, misalnya belajarnya tuh dari YouTube gitu, dari misalnya nonton TV. Misalnya aku tuh terlalu banyak kayak belajar nada sama artis kayak Choky Sitohang, Robby Purba, sama sampai artis-artis Jimmy kayak Ruben Onsu ataupun Raffi Ahmad. Jadi aku tuh pelajari satu persatu artis-artis Indonesia saat dia intonasi dia saat membawakan acara. Misalnya aku tuh suka banget nonton-nonton kayak acara persembahan kayak Putri Indonesia, itu kan ada vokalnya tuh bagus nih gitu. Jadi terus juga acara-acara award gitu, ataupun sampai acara-acara yang kayak Indosiar segala macam. Jadi di situ aku tuh belajarnya di situ-situ, bukan belajar kayak kursus kayak orang misalnya benar-benar ada guru private buat MC gitu. Aku sih nggak, belajarnya dari Atau digital kalau aja. kalau dulu kan ada sekolah apa, John Robert Towers gitu kan, Benar. atau sekolahnya si Becky Tumewu yang di deket deket Jalan Wijaya, ada sekolahnya tuh di Jalan Wijaya kalau mau jadi MC. Di Pondok Indah juga ada. Nggak pernah yang informal seperti itu ya? Nggak pernah, Oke. nggak pernah. Jadi, Jadi kalau dibilang otodidak, iya otodidak. Belajarnya cuma dari YouTube, dari TV, gitu-gitu aja sih. oh keren nih. Jadi biasanya nih dapat Hmm. job apa ya? Kalau kita kan aku misalnya ketika Hmm. mau ya gitu kan ditanya pengalamannya udah kerja di mana saja gitu kan. Terus pernah lulus Hmm. apa aja gitu kan. Ada certified Hmm. gitu. Nah kalau Hmm. ini sendiri kan yang Putra alami tadi kan itu menarik menurut aku karena nggak pernah ada pengalaman sekolah formal gitu ya. Kayak aku aja Hmm. mau ngomong belajar gitu di sekolah ya. Iya. Kataku gitu kan. Itu nah, ini Hmm. ketika ada klien gitu ya, mereka nggak pernah nanya itu ya. Amin, dulu belajar MC di mana? Gitu kan biasanya ya, pertanyaan sederhana ya gitu. Iya. Hmm. Kalau untuk klien untuk saat-saat ini sih, dia tuh lebih nanya ke portofolio.
pengalaman kamu di mana aja MC-nya. Ketika disebutkan ataupun kita kasih nih sebuah kayak portofolio gitu, kayak kita kan punya portofolio tuh kayak draft semua Ya. event-event, misalnya MC di bareng Sandiaga Uno, bareng MC di kementerian, MC event besar dari yang kecil sampai besar, kita urutkan satu persatu tahun berapa, tanggal berapa, beserta foto dan videonya. Itu sudah cukup. Jadi nggak perlu mereka nanyakan, oh, kamu kursus di mana, itu sampai saat ini belum ada sih yang nanya kayak gitu. Ada yang nanya ya. Jadi biasanya Nggak ada. pernah MC di mana gitu. Oh, ada nggak sih yang nanya kayak gitu saya? Oh, saya bisa MC juga loh Bu. Oke, pernah MC di mana? Biasanya kamu ngasih tahu jawaban santainya gimana? Kalau misalnya dia nanya pernah MC di mana, ibu bisa baca aja sih, misalnya ibu bisa lihat aja portofolio aku nih, aku kirim ya Bu gitu, ataupun bisa lihat sosial media aku deh gitu. Di sosial media aku rasa sih sudah mewakili gitu loh, semua event di sana ada, scroll dari atas sampai bawah, gitu aja sih sekarang tuh lebih simpelnya gitu. Oh gitu, jawabannya kayak gitu ya. Nggak Iya. yang apa ya? Kamu selalu menanggapinya dengan serius ya. Maksudnya kadang-kadang kan Iya. banyak orang yang cuman sekedar nanya aja gitu, nggak yang mau ngasih job gitu. Kamu lama-lama juga bisa melihat lah ya, ini kayaknya cuma nanya-nanya doang nih, ini nggak serius. Iya. Bisa juga lah ya, jam terbang lah ya. Bisa juga, tapi aku tuh tipe orang yang gini, siapapun orangnya yang bertanya tentang hal itu, pasti aku jabarkan dengan itu. Meskipun bukan dia yang memberi job, besar kemungkinan juga dia akan mereferensikan hal itu. Jadi word of mouth-nya itu benar-benar nanti ada akan hal itu gitu. Jadi mau Kak Jui ataupun siapapun itu yang bertanya tentang aku MC-nya di mana, ya aku jawabnya dengan serius gitu, bukan yang dia ini nanya gimana nih gitu, kayak dia mau kayak nggak niat gitu, nggak dijawab ataupun kita cuekin gitu. Enggak, semua klien ataupun baik dari keluarga besar ataupun siapapun dia jawab ya, aku jawab sesuai dengan apa adanya aja yang aku punya gitu. Oke, keren. Karena aku termasuk yang apa ya? Ya beda ya. Mesti gini, ada orang, "Oh, Jui, lu belajar stand up comedy?" "Iya." Untuk melucu gitu aja harus belajar?" "Iya." Terus ditanya lagi, "Udah pernah masuk di TV mana aja?" Oke. Gue langsung, "Dari 2011 gue udah nggak nonton TV," gitu. Jadi gue nggak peduli masuk TV enggak, gitu kan. Cuman, belum masuk Oke. mana gitu. Jadi kan suka nanya kan, "Udah masuk TV apa kemana?" Gitu kan, banyak pertanyaan-pertanyaan yang agak memancing apa ya, agak memancing pengen gue sentil. Oke, sekarang kita ngomongin gaya nih. Aku terus terang ya, ini anak muda gitu ya, bukan anak muda sih, ini abege sebenarnya para pendengar Juwita Siniar ya, dia ini masih abege ya. Gaya kamu dalam grooming kamu ketika melaksanakan tugas itu ada kiblatnya nggak sih? Gue mau niru ini atau menyesuaikan saja dengan temanya. Karena kalau aku lihat nih ya aku lihat semenjak kita kenal yang udah berapa tahun kita kenal? Nggak ada 15 tahun ya, 1.500 tahun lah anggap ya. 15 tahun lah ya. Anggaplah aku ini fosil. Aku melihat ada kemiripan gitu. Pertama di rambut, kemudian di dasi, kemudian di bentuk jas, dan itu sebenarnya apa ya? Oke, ada nggak sih kiblatnya kamu atau gimana gitu? Kalau kiblat passion sih aku lebih tepatnya ke, ya aku tuh selalu contoh misalnya kayak kiblatnya ke Andika Pratama gitu. Jadi aku tuh passion aku tuh benar-benar harus yang menggunakan jas yang benar-benar rapi gitu. Aku nggak suka yang kayak MC lain tuh misalnya baju yang dililit-lilit aja. Oke, jadi MC gitu, ataupun pakai topi kupluk gitu, ataupun pakai ini. Aku big no banget. Aku tuh lebih pede dan percaya diri. Aku tuh menggunakan jas sama dasi kupu-kupu. Jadi kiblat aku tuh bisa dibilang Choky Sitohang juga masuk, Andika Pratama juga masuk gitu. Jadi aku tuh menyukai style-style yang kayak formal gitu, formal yang formal, tapi formalnya tuh bukan formal yang kayak apa ya namanya itu kalau bahasa passionnya tuh formal casual juga gitu, bukan jasnya bukan jas yang gombrong rapi, tapi ini mah jasnya yang benar-benar slim fit, benar-benar yang kita bentuk press body gitu, jadi sehingga dilihat sama semua orang tuh good looking loh gitu, meskipun mukanya nggak seberapa. Ya, it is good looking ya, betul gitu. Nah, kenapa juga ini menarik untuk kutanyakan? Karena terus terang ya, menurut aku gitu,
Dari semua yang aku lihat foto-foto itu ya, apa ya, ini bagusan MC-nya dari semua pengantin-pengantin itu. Entahlah, kakak Iya, sendiri benar. sendiri maksudnya entahlah karena ini temenku gitu kan. Biasanya kan kita Benar. dengan orang Oke. yang kita kenal lebih pro gitu kan. Cuman Hmm, hmm, the way you apa ya, the way you apa ya, bring yourself, the way you apa menunjukkan dirimu gitu ya hmm. dengan pengantennya gitu kan, kamu lebih apa ya, lebih stand out gitu loh. Para Benar. pengantin malah kayaknya kesusahan gitu, mungkin mikirin ini tagihannya berapa gitu kali ya. Betul. Jadi kemarin juga sih, belum tanggal 26 Maret kemarin, aku tuh MC di Margo Hotel gitu loh. Dan pengantinnya tuh kecil. Ini cerita lucu sih. Jadi kayak pengantinnya tuh kurang tinggi lah bahasanya tuh, kurang tinggi. Terus pakai bajunya juga, aku saranin pakai bajunya ya udah pakai dasi, pakai gimana gitu biar lebih oke gitu. Nah, dia tuh memilih tampil apa adanya dan biasa gitu. Sedangkan celananya juga celana cingkrang gitu loh. Oh ya oke gitu, kebetulan oke gitu, nggak masalah kalau memang itu kemauan lo. Tapi jangan ini ya gitu, aku tampilnya pasti all out gitu loh. Jadi aku harus menggunakan dasi, aku semuanya harus oke gitu loh. Nah, jadi kayak tamu undangan tuh kayak kayak mereka tuh mengiranya aku tuh pengantinnya gitu loh. Oh no, itu Iya kan? kebetulan iya benar, jadi itu pengantinnya gitu. Aku cuma MC di sini. Oh ya gitu. Jadi tamu-tamu undangan tuh kayak kebingungan gitu. Tamu-tamu dari pihak mempelai ininya tuh. Jadi Ini akan jadi bahan tesismu nanti. Oke. Oke. Ini dari penelitiannya, benar. Makanya jadi oke, terus benar. bagaimana kamu meresponinya? Ya enggak sih, aku sih lebih happy aja. Aku sih bangga gitu sama diri aku sendiri. Oh, ini diri saya sendiri loh gitu. Bukan kayak untuk menyaingi seorang pengantin ataupun bagaimana. Ya memang aku tidak membeda-bedakan itu pengantin siapa dan orangnya siapa gitu. Bisa dilihat portofolio aku dari awal sampai akhir aku MC ya memang begini style aku gitu. Hanya berbeda aja warna jas. Misal besok warna putih, warna abu-abu, warna hijau, warna hitam, warna itu. Jadi aku banyak banget jas. Jadi aku berubah-berubah akan hal itu gitu tentang jasnya. Tapi kalau dibilang gimana menanggapi hal itu ya happy aja itu. Oh, berarti aku masih oke nih, lebih lebih oke dari pengantinnya. Iya, Tapi meski terkesan jahat gitu. enggak, bukan. I mean like apa ya? Kalau gini, karena aku pernah dengar ya kakakku pernah bilang begini. Kan kalau kita mau nikah, kalau mau pesta itu yang paling yang jadi apa ya? Yang jadi pusat perhatian, misalnya untuk menikah ya pengantinnya. Jadi aku harus dandan all out. Si abang juga, misalnya suaminya harus dandan bagus gitu kan. Oh iya kah? Tapi aku nggak tahu ya. Dulu aku melihat gini. Dulu ya kalau pengantin itu kan didandanin and then aku nggak pernah begitu suka karena look different gitu. Memang kelihatan lebih bagus, tapi aku nggak pernah punya mimpi aku nanti kalau menikah aku mau didandanin seperti itu. Maksudnya yang different. Tiba-tiba aku kayak misalnya kayak Lady Gaga gitu misalnya. Setelah di make up-nya dihapus gitu kan kayak siapa ya? Kayak siapalah itu gitu kan. Aku nggak mau gitu kan. Oke. Karena gini, aku dari keluarga besar ya gitu. Jadi habis pesta gitu kan. Kalau yang apa kalau di keluarga gue itu kalau yang pesta biasanya di tempat perempuan. Kemudian habis itu kan dibawa ke tempat laki-laki gitu kan. Dibukalah itu konde-kondenya segala macam kayak hantu. Tadinya kan cantik banget. Itu kan makanya aku itu membekas di aku gitu kan. Nanti kalau gue mau nikah, gue nggak mau yang aneh-aneh gitu. Maksudnya gue mau itu tetap menunjukkan gue gitu. Nah, kembali lagi ke lo. Nah, ini ketika lo jadi MC begitu, kan bener ya tadi aku sudah menduga juga ini pasti banyak calon dari yang aku lihat juga ya dari aku lihat kayaknya lebih stand out daripada pengantin pria dalam hal ini. Nah, itu apa namanya ada pengantin perempuan yang kira-kira jadi lebih sering ngeliatin MC-nya nggak sih daripada ngeliatin sebelahnya? Pernah waktu itu juga. Nah, aku kan kalau foto sama pengantin kan buat portofolio biasanya di tengah. Si mempelai prianya ini agak bete sama aku karena katanya agak bete kan, Mas katanya.
Iya, Mas katanya, Mas di pinggir aja deh katanya, soalnya saya bajunya biasa, katanya saya kalah katanya, saya yang di tengah katanya enak juga. Terus pengantin ceweknya tuh kayak senyum-senyum, hah, iya oke katanya gitu-gitu, sama kayak iya oke katanya gitu. Jadi aku udah nos gitu, jangan 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 salahkan aku gitu, kan itu kemauan kamu gitu. Jadi dia tuh kayak bete gitu, benar-benar aku harus di tengah, ya udahlah gitu. Akhirnya aku di pinggir dan aku agak jauhan dikit biar biar ada space. Jadi aku siasatin cara foto, kamu bermesraan ya. Jadi aku tuh seolah-olah envy lihat kamu gitu. Terus aku posting tuh di misalnya Oh, nyinderin di kan? WhatsApp. Oh Aku gitu posting di WhatsApp ya? ataupun Oh. iya. Jadi aku posting di WhatsApp atau Instastory kamu. Ini banyak banget yang bertanya, itu pengantinnya siapa katanya, itu kamu atau yang di tengah, kata tetap yang di tengah dong. Makanya aku kadang-kadang bilang tuh, kalau misal aku bikin tulis caption, pengantinnya tetap yang di tengah ataupun yang berbaju biru ya. Kalau misalnya dia pakai baju biru, aku pakai baju kemarin warna hitam, pengantin laki-lakinya berwarna biru ya, jangan tanya lagi bilang gitu. Banyak juga yang ngakak, hahaha kamu kak ada aja gitu. Jadi Oke, kalau menurut Putra kan tadi kan kalian fotonya yang mesra ya, jadi aku akan melirik iya bahwa aku envy sama kalian gitu. iya betul But you know betul. what I see gitu kan? You know what I see? Aku sih ngelihatnya, ih sama itu aja lu mau. Kalau gue sih ngeliatnya itu iblis ya gue ya. Ih cakapan gue dari laki lu. Gue sih ngeliatnya gitu. Ada sih, ada. Iya gue ngeliatnya gitu. Kalau Rasa itu ada. berarti kan lu berusaha supaya membuat suasananya cair ya gitu. Ayo, Iya, ayo. betul, betul. Apalagi Hmm. misalnya gini, apalagi yang kalau dia tampangnya gitu, tampangnya Indonesia sekali. Maksudnya kan ada orang yang mungkin kalau dia mungkin pengantin laki-lakinya tampangnya agak Indonesia Timur, mungkin nggak begitu terganggu dengan apa namanya dengan Putra karena beda jenisnya. Maksudnya bukan jenisnya ya. Ya beda lah, beda potongannya gitulah ya. Iya, Atau oke, oke. orang yang kulitnya lebih gelap atau apa gitu kan. Tapi kalau yang sama-sama kulitnya kuning langsat atau sawo matang gitu kan, pasti terintimidasi. Benar, benar. Benar banget. Oke. Ini ngomongin ini nih. Biasanya apa calon pengantin menghubungi kalian itu biasanya pilihan siapa sih? Pilihan pengantin perempuan atau pilihan pengantin laki-laki? Calon pengantin laki-laki? Kebanyakan pilihan pengantin perempuan. Karena kalau misalnya pilihan pengantin laki-laki, dia memilihnya untuk biasanya MC-nya cewek ataupun dia memilih untuk ibu-ibu. Biasanya gitu. Nah, aku kan kalau misalnya di beberapa rekanan nih, misalnya kayak ada sebuah resto, sebut saja restonya Samara nih. Di Samara kan udah kayak kontrak eksklusif sama aku. Jadi mereka tuh setiap ada pengantin yang datang, itu mereka memberikan proposal, oh ini loh MC-nya ada 5 orang gitu. Ketika mereka memilih aku misalnya, itu ya pengantin ceweknya duluan. Yang ini aja mbak katanya gitu. Kayaknya gimana gitu. Terus yang cowoknya yang cewek aja deh katanya. Enggak, yang cowok aja kayak cowoknya lebih happy, lebih gimana gitu. Nah, itu juga sering terjadi sih. Gitu. Jadi pasti yang pengantin ceweknya yang milih ataupun sama ibunya alasannya mama lebih ini nih katanya. Alasannya sama mama nih. Aku sering banget ya dengar kayak gitu. Jadi dia tuh berasalnya sama mamahnya gitu. Biasanya berapa kali pertemuan sih sebelum hari H Putra ketemu dengan klien ataupun pengantinnya, calon pengantin? Kalau aku sih untuk technical meeting tuh biasanya aku 1 kali doang gitu, 1 kali. Ada juga misalnya kalau misalnya aku lagi sibuk, aku percayakan saja sama marketingnya. Biasanya marketingnya ataupun siapapun sama WO-nya sendiri. Mas, aku nggak bisa TM, nanti kabarin aja poin-poinnya aja, nanti aku rangkum gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi aku nggak perlu juga terlalu banyak technical meeting harus gimana-gimana. Cuma sebutkan poinnya aja, nanti ketika aku udah membaca rundown, oh begini, oke selesai gitu. Nggak perlu kayak ini gimana ya gitu acaranya nanti ini gimana ya nggak gitu jadi kayak kelihatan nggak profesional aja sih kayak gitu meskipun terkadang ada sih hal-hal yang kurang gitu misalnya kurang detail itu aku lebih nanya ke WO-nya aja gitu. Jadi pas hari H misalnya kurang 1 jam lagi aku nanya nanti begini aku konfirmasi ulang nanti acaranya begini ada gamesnya begini nanti ada lempar bunga ya begini ini terus langsung closing oh oke gitu misalnya kalau ada yang miss
oh enggak begini-begini nanti dijelaskan sama WO-nya seperti itu sih. Jadi aku aku tuh MC yang termasuk jarang banget yang mengikuti technical meeting. Karena kalau misalnya mengikuti technical meeting ada fee-nya juga di sana. Oh gitu, baik, oke. Iya, karena kan kita butuh transport, kita juga butuh Another ke expenses. sana kan. Hmm? Another expenses lah Iya, gitu ya. iya, iya. Jadi kita juga kesananya kan otomatis kita mengeluarkan bensin ataupun kita mengeluarkan parfum, mengeluarkan body lotion buat kita Milih baju nutupin yang pas tangan-tangan. juga. Iya, milih-milih baju yang pas juga. Dan ketika sudah menggunakan baju itu harus dicuci menggunakan deterjen, itu harus kita hitung gitu. Kejam ya. Biasanya, iya. Biasanya Hmm, ada nggak sih informasi penting yang Putra perlu sampaikan kepada pengantin sebelum acara mulai? hmm. Ada nggak sih yang ini aku harus sampaikan gitu? Ada nggak sih Oh biasanya? iya, informasi yang paling penting ketika pengantin itu adalah penyebutan nama. Itu yang penting aku harus konfirmasi ulang. Oh, namanya misalnya Ibu Juwita bla 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 apa beserta dengan gelarnya. Mau disebutkan tidak sama gelarnya ya. Itu paling fatal biasanya penyebutan nama. Jadi aku benar-benar harus konfirmasi namanya siapa gitu. Yang kedua juga ketika kan semua orang harus ada prosesi sungkeman. Nah, di sungkeman itu kan ada yang benar-benar ada pengantin yang ingin bersungkemnya sama ibu kandung saja. Dan ada juga pengantin yang ingin hanya ibu angkatnya saja. Dan ada juga pengantin yang ingin semuanya. Mau ibu tirinya, ibu kandungnya, ibu angkatnya, semuanya mau digabung. Nah, itu harus aku konfirmasi. Ketika itu aku kadang-kadang suka miss-nya di sana sih, gitu. Dan itu biasanya Putra tanya langsung ke pengantinnya atau Tanya ada langsung sama pengantinnya. organizer-nya? Pengantinnya ya? Iya, jadi aku tanya langsung sama pengantinnya ketika mereka aku break. Kan sebelum memulai kayak 15 menit lagi memulai, aku udah announce nih, pokoknya segala macam. Jadi aku benar-benar harus tegaskan lagi. Selamat siang Kak, nanya untuk nama lengkapnya ini ya, dan gelarnya ini. Biasanya orang-orang sekarang kan memang kayak penyebutan nama gelar tuh menurut mereka penting gitu loh. Misalnya siapa nih, bla bla bla. Iya, Oke, nama-nama gelarnya itu menurut atau cara. mereka penting banget. Kalau nggak disebutin tuh kayaknya mereka tuh merasa panas gitu badannya ataupun sakit gitu loh, gitu. Jadi kalau kayak misalnya juga gini, ada yang namanya kan, misalnya namanya kalau orang apa ya, akan ada namanya nulisnya James ya kan. Ini dipanggilnya Hmm. James apa James atau apa? Iya kan? Iya, aku tuh pernah juga MC di salah satu, aku dicerita nah itu hal yang memalukan juga ya. MC-nya usianya tuh anak-anak Chinese kan namanya tuh luar biasa ya, nggak bisa di ISBSD. Aku tuh kontrak eksklusif juga di ISBSD Tangerang. Jadi setiap event lomba piano tahunan se-Indonesia gitu kan mereka tuh kumpul gitu lomba piano, terus kalau menang dapat apa gitu ke Hong Kong gitu. Pokoknya pianis-pianis muda yang berbakat gitu. Nah, ada salah satu namanya tuh namanya lucu banget sih ini. Namanya tuh Matthew. Jadi aku tuh dulu awal-awal nyebutin itu Mateo gitu. Terus langsung maknya tuh nyamperin aku ke stage gitu, ke panggung. Mas, namanya Matthew ya, bukan Mateo katanya. Tolong dibacanya yang benar kayak gitu. Jadi aku tuh nah itu yang salah satu hal yang memalukan juga, penyebutan nama gitu. Nah, dari situ aku tuh benar-benar kayak setiap anaknya mau tampil mau panggung, aku tuh benar-benar memastikan misalnya Janet, misalkan tulisannya tuh Janete gitu. Aku tuh mengejen biasa-biasanya kayak biar udah deh, biar aman gitu. Kayak misalnya James ataupun dipanggilnya James gitu. Aku tuh manggilnya James gitu. Nah, dia nggak suka akan itu. Ataupun anaknya sendiri yang konfirmasi katanya. Kak, katanya, nama aku bukan Janete tapi Janet ya, katanya gitu. Enak. Jadi aku tuh sering kalau di komentar, bahkan di kolom komentar Instagramku katanya, Mas katanya, ini udah musim kelima ya kita ketemu di acara yang sama katanya. Penyebutan namanya masih tetap salah katanya gitu. Jadi Oh, dari situ aku belajar. oh iya. Soalnya aku juga termasuk yang ada orang kan apalah artis sebuah nama, pengen gue tempelin kalau ada orang ngomong kayak gitu. Itu Iya, penting iya, gitu ya. iya benar. Ya. Jadi apa namanya tadi kayak namanya Janet. Jadi apa kalau kamu mungkin ke pestanya orang Batak kali ya gitu. Orang Iya, Batak banyak yang nama-namanya itu nama-nama yang ada di Alkitab atau nama-nama Western name gitu ya. James gitu kan. Tapi iya, dipanggilnya enggak James, James. Michael. Aku dulu iya.
kan kita nonton TV kan, "Hai Michael," gitu kan, nulisnya Michael kayak yang ditulis di TV itu, tapi yang dibilangnya itu loh ke rumahnya si Mikael. Siapa si Mikael? Jadi Simon kan Simon. Ya kan? Itu bermasalah. Jadi waktu itu abangku pernah anaknya ada kembar. Jadi gue seneng banget gitu, saking senengnya aku bilang, aku dong yang ngasih namanya gitu. Aku senang sekali dengan nama Sean gitu kan, nulisnya Sean. Nah kan Sean. Iya, benar. Abangku udah antisipasi, nanti dipanggilnya susah katanya. Kenapa? Sean apa Sean? Gitu. Jadi Iya sih. kayak gitu makanya, oh iya ya gitu. Jadi nggak dikasih nama itu gitu loh. Jadi kasih nama yang lain. Terus nah itu jadi kamu pastikan langsung ke pengantinnya namanya, itu penting sekali ya. Betul. Apalagi informasi apalagi sungkeman, terus Sungkeman, udah sih itu aja. Pokoknya nama sama gelar itu kadang-kadang yang membuat mereka sensi gitu. Ketika nama penyebutan kadang-kadang apalagi yang orang Batak ya, mereka tuh penyebutan nama salah satu huruf aja mereka tuh sensi gitu. ya, Apa sih nih gitu. Mereka marah gitu. Ya, I know sih karena nama tuh benar-benar berharga lah menurut mereka gitu kan. Sama sih gitu, tapi agak gimana ya karena tapi kalau aku sekarang udah bisa gue ketawain semuanya gitu. Kalau dulu ya. yang bisa gue panggil Juju, Juwita, karena aku termasuk dari SD sampai kuliah ya, sampai kuliah kemarin itu ada aja panggilannya beda dan I'm 100% okay gitu loh. Juju, Jui, Ju, Wi, Nancy, apalagi Nancy itu Nancy sihir. Kan ada Juwita, majalah Bobo dulu kan gitu. I'm okay, 100%. Gue nggak pernah marah sih. Nah, kemudian kan aku ngebayangin gini, kan kalau kita kekawinan nih ya, kan orang udah pada berdiri gitu ya, orang udah pada datang, kemudian MC-nya di depan gitu kan. Terus datang, mari kita sambut pengantinnya gitu, jalan gitu kan. Nah, itu kamu nyamperinnya waktu di mana gitu loh? Biasanya di ruang makeup. Oh, kamu udah Jadi pengantin itu, ya biasanya pengantin itu sebelum keluar itu aku langsung samperin mereka dulu. Biasanya kan mereka prepare ini, cek segala macamnya. Apakah mereka tuh ada baju yang terbuka kah, ada yang robek ataupun apa gimana gitu kan, namanya bajunya sewa gitu kan. Nah mereka tuh sebelum itu aku harus cek dulu nih kelengkapan segala macam. Jadi aku memanfaatkan waktu 15 menit itu untuk gimana memaksimalkan untuk namanya ini loh gitu, gelarnya ini loh, namanya ini itu. Aku benar-benar konfirmasi ulang agar sesuatu yang nggak diinginkan tidak terulang gitu, karena betul-betul kayak nama ataupun yang salah sebut ataupun nama-nama yang gelarnya nggak disebutin itu mereka bisa marah gitu, dan selesai misalnya komplainnya itu bukan ke aku langsung. Kalau ke aku langsung kan kita bisa handle ya, itu ke manajer aku gitu ataupun ke pihak-pihak yang menaungi aku gitu loh. Jadi agak repot juga. Kalau misalnya ke aku langsung, aku sih bisa minta, oh iya kak, I'm sorry, gitu-gitu segala macam. Kalau misalnya dia komplainnya ke atasan ataupun ke manajer ataupun ke salah satu rekanan kayak hotel segala macam, kan berabe juga gitu, agak kayak mencoreng nama baik juga. Itu aja sih. Biasanya yang penting lu pelajari selain nama keluarga inti gitu kali ya, yang nanti mau pasti dipelajari lah ya. Kemudian ada nggak sih yang kayak tadi kamu bilang bajunya robek atau apa? Itu ada kejadian yang pernah kamu? Sering banget, karena kan misalnya untuk pengantin yang kelas ke bawah ya, bukan yang di hotel yang nggak ada sobeknya. No. Jadi gini, kalau pengantin yang kelas, taruhlah yang dia ekonominya kelas ke bawah, itu kan mereka tuh sewa, bukan membuat ya, bukan membeli ataupun bukan menyewa yang tempat yang khusus premium gitu. Ada juga mereka tuh yang kebayanya itu kan bergantian gitu loh, dari pengantin satu ke pengantin yang lain. Nah, sewanya itu. Dan pihak galerinya sendiri juga nggak mungkin mereka tuh kadang-kadang sedetail itu. Kadang-kadang mereka habis laundry gitu, langsung di packing, langsung buat pengantin nextnya. Ada juga yang kadang-kadang robek, ataupun kadang-kadang tilenya, bahasanya, paham tile kan ya? Tilenya tuh yang udah coplok gitu, ataupun yang kurang enak dilihat lah, kayak seperti itu. Jadi ada juga yang kadang-kadang kotor di bahunya, ada juga kadang-kadang bekas makeupnya juga masih, terkadang pun ada laundrynya itu. Nah itu kadang-kadang banyak gitu. Nah biasanya kalau kayak gitu kamu gimana? Kamu ya oke, maklum saja atau
Do you do something or Kalau misalnya kayak yang kayak kotor ataupun kalau misalnya yang kayak kotor gitu kita kita biasanya kita semprot nih misalnya pakai, pakai tisu basah? semprotan yang ada air gitu yang bisa menghilangkan ataupun menunda menunda kelihatan seperti itu kan. Ataupun misal kalau yang coplok dikit itu bisa kita siasatilah agar di dokumentasinya tuh nggak terlihat gitu. Ataupun kita notes nih sama fotografernya, oh ya nanti nge-shoot-nya jangan terlalu fokus ke bagian ini ya karena ada yang hilang ataupun apa gitu-gitu. Itu sih biasanya ada yang robek kayak di kainnya segala macam gitu kita tutup atau kita siasatinnya sebenarnya itu sih pihaknya bukan tanggung jawab aku jadi aku bukan tanggung jawab itu tanggung jawab dari pihak galeri ataupun pihak gaunnya sendiri gitu tapi kalau misalnya untuk aku juga wajib melakukan itu karena aku tuh mengantisipasi kekecewaan pengantin terhadap semuanya gitu loh jadi misal kalau dia bad mood gitu ngaruhnya ke kita juga nih buat buat acara happy happynya mereka juga nggak gimana ya gitu nggak oke. Terus ini, biasanya kondisi yang seperti apa sih yang bikin kamu kesel kalau lagi, kerja atau kalau lagi nge-MC gitu, ada nggak sih? Kalau keadaannya kayak gini biasanya aku kesel nih kalau kayak gini nih, ada nggak sih? Kamu suka notice nggak gitu? Itu kalau aku kesal tuh biasanya, pengantinnya tuh telat. Di waktu misalnya pengantinnya telat, ketika mereka tuh udah harus standby misalnya jam 4 nih, ngaret-ngaretnya itu 1 jam gitu loh, dan itu memperlama memperlama durasi gitu loh, kayak gitu. Jadi lama, jadi, aku tuh orangnya kayak aku tuh tipe orang yang disiplin ya, nggak suka yang namanya telat ataupun segala macam gitu. Jadi Ampun ampun. no 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 no, nggak bermaksud sih sebenarnya. Kalau ini kan lebih ke Sama happy ya. pengantin? Misal kayak acara-acara sakral, oke. Misalnya kayak acara sakral kayak gitu tuh kayak, aku tuh, "Oh ya ini acara spesial kamu loh," gitu. "Nggak mungkin loh, kenapa harus kamu banyak mengorbankan banyak orang?" Misalnya, sedangkan aku sendiri kayak penghulunya misalnya, ataupun pendetanya tuh udah kan mereka udah standby dong dari, setengah jam sebelum mulai itu mereka udah ini. Dan Mungkin ketika waktunya udah selesai, harusnya mereka tuh udah selesai tuh. Tapi mereka masih 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 harus ada di sana gitu. Nah, di situ kadang-kadang penghulunya juga betenya itu ke aku. Itu mereka menganggap aku tuh membawa acaranya nggak bagus gitu loh. Seperti itu. Nah, di situ tuh kadang-kadang aku membuat, ih, kesal banget sih gitu. Gitu. Oke. Baik, seru ya, aku ngebayangin, wah, apa namanya, aku membandingkannya seperti ini, kalau di kantor kan kita suka ada acara workshop segala macam, aku tuh biasanya yang seksi Mhm, retro lah pokoknya, The Jongs ya, The Jongos. mhm, Pokoknya aku tipe orang yang, aku suka adrenalin rush gitu kan, misalnya acara masih besok gitu kan, malam ini aku udah nggak bisa tidur biasanya. Oke, apalagi nih mhm. apalagi nih apalagi nih gitu. Karena gue orangnya biasanya well prepare gitu. Mau nanti acaranya kacau atau gimana, aku sih nggak begitu terlalu pusing selama aku sudah mempersiapkan persiapan yang terbaik gitu loh. Cuman memang selama acara aku akan pantau terus gitu loh, aku akan pantau ini udah belum, dia udah ini belum, udah makan belum, dia itu udah materinya udah disampaikan belum gitu, ini udah panelnya sudah datang belum, itu biasanya kan menguras ini ya, menguras tenaga ya. Mhm, Kamu kalau lagi nge-MC betul. yang paling menjadi pusat perhatianmu gitu ya, siapa sih biasanya kalau di acara nikahan misalnya? Mhm. Eee, Paling menjadi pusat yang perhatian. yang menjadi pusat perhatian ketika gimana tuh? Coba, Kak, Kalau aku kan misalnya misalnya gimana? kalau kita ada acara gitu kan, acara kantor, Mmm, yang paling menjadi pusat perhatian gue adalah bos gue. oh, iya, oke. Dia mukanya muka cemburu apa enggak atau apa gitu kan, atau mukanya kalau senyumnya udah, "Oh pasti ada yang salah ini," gitu. Yang lain-lainnya gue Mmm, nggak begitu penting, artinya bukan nggak begitu enggak penting, sih. nggak begitu Kalau aku aku yang menjadi pusat pokoknya perhatian tuh mhm mhm. oke, kalau misalnya aku sih yang jadi pusat perhatian tuh pengantinnya sendiri gitu. Ketika dia udah keluar kamar gitu, terus dengan mukanya senyum yang oke, oh oke nih pengantinnya happy gitu. Ketika dia kayak udah murung, udah kayak capek, kayak lelah, kayak bad mood gitu. Oh, kita 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 nge-treat-nya seperti apa gitu loh, gitu loh. Jadi kan, pengantin juga kan butuh gimana ya, butuh kayak kita perlakukan dengan mereka dengan oke gitu. Kalau mereka sendiri kayak bad mood, kayak bete gitu, kayak sama kita tuh udah kecewa gitu. Jadi kayak murung entah dia masalahnya dari sama keluarganya, entah masalah sama pacarnya atau masalah pembiayaannya belum lunas, apakah dia ada pemikiran yang kayak cicilannya belum lunas gitu. Nah, terkadang itu sih kayak pusat perhatian aku. Jadi aku tuh pertama-tama kayak ngeliatin,
aku perhatiin dulu, pengantinnya happy nih gitu. Jadi kita juga ngebawanya dengan happy gitu. Kalau pengantinnya udah bad mood, aduh gimana ya, apa nih gitu, kita harus bagaimana gitu loh, kayak gitu aja sih. Oke, jadi yang menjadi perhatian utamamu adalah semua memang diperhatikan juga ya, yang Hmm, hmm, tamu-tamu yang lain juga pasti diperhatikan gitu kan, nanti kan diselipkan juga pada saat bicara kan gitu, pada saat bawa acara. Tapi yang betul. paling jadi perhatian kamu adalah pengantinnya ya, bukan, yang bukan bos kamu, kan bos kamu mungkin ada juga di situ kan gitu, atau tim yang Ada juga. heeh, kalau gue sih Hmm. yang penting bos gua gitu. Dia mukanya muka ngamuk nggak, dia lapar nggak, gitu. Kalau kamu pengantinnya, oke. Tapi, awalnya gimana ini bisa kita ngomongin apa sekarang ya, janji nikah. Boleh Oh cerita iya, oke. tentang janji nikah ini gitu? Kenapa masih dijanjikan gitu? Kenapa belum diwujudkan? Sebenarnya, aku tuh awal ngebukanya, aku cerita dulu awal Gue ngebukanya ya. curcol ya, curcol. Cuma Mhm. dijanjiin. Jadi, aku tuh ngebuka, aku tuh salah satu CEO-nya dari Janji Nikah sendiri. Sebenarnya aku tuh CEO dari PT Pratoza Kreasi Nusantara. Nah, PT Pratoza Kreasi Nusantara itu sendiri tuh bergerak di bidang jasa. Dia dari wedding organizer, event organizer, brand activation, ataupun talent management, semuanya yang berkenaan dengan jasa gitu. Jadi jasa-jasa entertain itu kita yang hire sih sebenarnya. Nah, itu terbentuknya kita tuh aku tuh punya teman 3 sama-sama sama-sama salah satu teman kampus gitu loh, teman kampus, dan ada yang satu Oh, pintar dari di zaman kuliah? fotografer, teman-teman kuliah gitu loh. Jadi, salah satunya Kiki gitu, kayak sebut saja namanya Kiki gitu. Dia pintar di manajemen, aku pintar MC, yang satunya juga pintar fotografer. Nah, aku tuh berpikir, "Oh ya, kenapa kita nggak bikin, WO, IO aja gitu loh, ataupun PT yang bergerak di bidang jasa." Akhirnya kita coba-coba tuh salah satu teman terdekat dulu. Nah, salah satunya dulu tuh, anaknya bos aku waktu aku masih bekerja di salah satu perbankan swasta tersebut gitu loh. Nah, Oke. akhirnya aku coba nih buat dia nih, ternyata acaranya sukses gitu. Ternyata acara sukses, aku coba lagi, akhirnya aku bentuk legalitas resmi. Nah, si PT Pratoza Kreasi Nusantaranya sendiri itu kayaknya WO Pratoza Kreasi Nusantara kayaknya kurang menarik. Akhirnya, oh, Pratoza itu adalah PT-nya. Untuk janji nikah, kita bikin produknya seperti itu. Nah, kenapa kita bikin kayak janji nikah? Jadi orang-orang filosofinya tuh, kenapa sih kok bisa adalah orang yang ingin menikah itu adalah orang-orang yang punya komitmen dan mempunyai janji kepada pasangannya itu sendiri, seperti itu. Oh, keren. Aku mundur lagi nih, menarik nih pertemanan dari kuliah Oke, ya, menarik ya. mhm, Amin bisa udah berapa lama kalian kenal? 4 tahun ada? dari 2016. Oh, sudah lumayan ya. Amin Mhm, Petroza. lumayan. Petroza itu sendiri Pratoza. sorry, Pak Pratoza itu sendiri artinya apa? Pratoza itu sendiri kalau bahasa Yunaninya itu adalah berlatih, tapi Pratoza sendiri itu singkatan dari nama-nama kita sendiri gitu loh. Kayak Pra itu, Iya. Prasetya, Kiki Prasya, heeh, terus juga To-nya itu adalah Tovan Ramdhani gitu. Terus Heeh, untuk Za-nya sendiri ambil nama panggung Zeta. aku Eza Putra, seperti itu. Oh, cakep. Hmm. Oke, jadi sekarang Pratoza ini ada paketnya, ada apa ya? Ada produknya gitu. Salah Iya, satunya ada produknya. gitu ya. Iya, betul. Oh, kalian kreatif sekali. Aku kayak gini langsung merasa langsung merasa apa? Inkompeten. Tidak kompeten. Keren banget. Terus Hmm. jadi awalnya teman-teman satu peer aja gitu kali ya, Iya, anak betul. apa anaknya mantan bos gitu. And then Betul. how do you convince them? Bagaimana kalian meyakinkan mereka waktu itu? Karena pertemanan saja kah awalnya atau gimana? Hmm, Klien maksudku. Meyakinkan mereka tuh karena kan memang background aku kan memang udah di MC nih sebelumnya itu. Nah, Heeh. terus juga teman-teman aku juga background-nya memang udah di fotografer gitu. Bagaimana, meyakinkan, aku udah expert loh di dunia kayak wedding organizer gitu, ataupun event organizer gitu. Aku meyakinkan hal seperti itu. Kita coba-coba, "Bu, gimana kalau kita yang handle aja gitu loh, dengan gini gini gini." Kalau dulu sih promonya, kita mencari portofolio aja gitu. Jadi kita belum ambil margin akan di hal di situ. Jadi kita tuh bagaimana cara menyukseskan acaranya itu sendiri, terus Mhm. kita kayak, kita rekrut ya kayak vendor foto, vendor-vendor dekorasi, vendor catering, ataupun Mhm. kita bekerja sama dengan salah satu hotel ataupun resto yang akan
menyukseskan acara itu. Jadi kita benar-benar memaksimalkan akan hal itu, kita coba-cobanya dari sana gitu. Kalau misalnya dari bentuk keyakinan, ya yakinnya mungkin mereka mengenal kita juga. Yang kedua juga mereka tahu, oh kita tuh memang ekspornya udah di sana gitu. Karena, aku membayangkan sih ya kan, kelihatannya aja Hmm, mungkin, mewah gitu atau, hmm, sederhana sebuah pernikahan. Cuma kan ada, banyak sekali pihak yang terlibat untuk mensukseskan acara itu, para vendor misalnya. betul, benar, Nah itu, eee, nggak gampang kan gitu untuk mencari enggak, vendor tenda misalnya, vendor, benar, makanan misalnya catering. Nah itu, betul. gimana dulu awal-awalnya? Ada yang Eh, Ada yang ngajarin kah atau ada yang, "Ini loh contohnya," gitu, atau gimana? oh, kalau misalnya yang ngajarin seenggak ya, karena memang kita tuh udah paham akan di situ gitu. Jadi kita tuh tinggal misalnya mau di hotel mana nih, misalnya sebut aja hotelnya Amarosa Grand di Bekasi gitu. Oh kita ke hotel Bekasi nih, step by step-nya tuh kita udah tahu kita harus menemui siapa gitu, kita tuh harus nanya per pack-nya berapa gitu. Terus mereka meyakinkan kita bahwa kita tuh pintar, gimana ya, pintar ngelolanya. Nanti kan si hotel sendiri tuh nggak mungkin percaya 100% gitu loh. Ada juga takutnya WO-nya nih bodong ataupun PO-nya nih Hmm. nggak ini gitu. Jadi kita tuh mempercayakan mereka dari pengalaman kita gitu. Oh kita ini loh portofolio kita kayak aku sering loh MC-MC di sini. Ini kita mau ngebentuk nih banyak sih alasan-alasan kayak bukan alasan sih sebuah kayak solusi meyakinkan mereka agar mereka tuh percaya. Yang pertama, kita tuh memang udah terjun di dalamnya. Yang kedua juga, oh ini acaranya keluarga sendiri loh, gitu bahasanya dari situ. Nah, next kesana-kesananya kemari, terus kita bentuk legalitas resmi itu, membentuk menjadi VT. Jadi kita tuh membuat proposal untuk mengajukan kerjasama sama mereka gitu loh. Dari situ sih terbentuknya. Jadi memang, kredibel gitulah ya, ini valid Mhm, gitu, oke. iya betul. Kemudian gini nih, atau, ada nggak sih pengalaman yang kayak gini, apa namanya, biasanya nih, kalau orang Toraja atau orang Batak gitu ya, Mmm, kalau acara acara kematian itu kan bisa 3 kali lebih mewah daripada acara pernikahan, biasa suka begitu kan. betul. Nah, Mmm, kalau pernikahan itu kan sebenarnya, ada nggak sih ketakutan kayak gini, kayak tadi kan kamu nyebutin soalnya, bodong nih, I.O bodong nih atau mmm, gimana, atau sudah yakin aja orang kan pasti nikah gitu. Maksudnya kalau mmm, orang udah ada kesepakatan mau menikah itu biasanya jarang batal atau ada nggak sih yang mmm. nemuin batal gitu karena memang bukan karena dia nggak punya duit atau bukan karena dia bukan karena dia curang, tapi karena memang dari, pihak calon pengantinnya sendiri yang membatalkan pernikahan itu, ada nggak sih? Pernah ngalamin nggak sih? Kalau batal sih untuk sampai saat ini belum ada sih untuk diri kita di wedding organizer janji nikah sendiri. Tapi kalau ganti H-1 ganti calon mempelai prianya ada. Oh, oke. H-1 ganti calon mempelai pria. Yang Bayangkan. tiba-tiba Superman datang gitu? Laki-laki yang lebih bagus atau gimana? Eee, ceritanya gini ceritanya gini, si ceweknya itu Oh, punya 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 ya, diminum teh manisnya biar agak santai, heeh. oh iya, oke. Santai. Oke. I know Nih you're very si smart and fast. Oke, oke. Nah si ceweknya itu ceritanya dia tuh pernah pacaran selama 5 tahun. Nah pacaran si apa ceweknya nikah? tuh pacaran pacaran. Dia tuh Empat punya tahun 3 kali ganti. Terus? iya, Mhm. jadi si ceweknya tuh punya pacar selama 5 tahun. Nah, si punya pacarnya itu yang 5 tahunnya itu nggak kunjung nikah-nikahin dia, akhirnya putus di tengah jalan. Putus di tengah jalan, akhirnya setelah putus 3 bulan, si ada cowok datang yang mendekati si cewek itu. Akhirnya mereka kalau misalnya dalam bahasa kita mah bahasanya ta'aruf ya. Nah, dalam Taruhan. seminggu berkenalan, si cewek itu diajak nikah sama si yang datang ucuk-ucuk Oh, yang pangeran sedikitnya itu. ulang tiba, heeh. Iya, heeh, jadi kayak gimana, nah si ceweknya tuh mungkin ngobatin rasa sakit dia, keselnya dia, akhirnya dia mau diajak nikah gitu loh. Iyalah, karena buat Oke, perempuan heeh, kan diajak menikah itu kan iya, sesuatu yang gimana gitu, beda sama laki-laki kali ya, I don't know, but iya, mostly perempuan begitu. iya. Heeh. Iya, oke. Nah, akhirnya, si cewek udah segala persiapan, udah booking hotel, udah booking semua-muanya udah 95% lah, 95. Pas tiba-tiba hari H,
Pokoknya papa nama tuh udah banyak, papa nama tuh udah dari PT-PT segala macam tuh udah atas nama dia. Terus pas hari H, si mantan yang 5 tahun itu ternyata tahu nih kalau si mantan pacarnya itu akan menikah. Terus malam-malamnya tuh dia datang, bak pangeran putri raja gitu loh. Datang tiba-tiba ngajak tuh perempuannya nikah. Ah, Nikah, udah kamu nikah sama aku aja. Ternyata si perempuan itu belum bisa move on dari si yang mantan pacarnya yang 5 tahun itu. Si perempuannya tuh akhirnya memutuskan untuk menikah sama mantan pacarnya yang 5 tahun itu. Dan yang baru yang kenal 1 minggu ini yang udah dijalaninya beberapa yang mengajak taruh itu ditinggal. Nah, di situ akhirnya terjadi perpecahan, adanya pas lapor polisi, ada juga rame tuh. Terus buku undangan nggak ganti. Dan akhirnya pas hari hanya itu kan mau nggak mau udah semuanya udah terjadi dong, nggak mungkin mereka batal gitu. Akhirnya pas hari hanya sendiri penghulunya itu kan udah tercatat di catatan sipil tuh nama si pengantin yang taruh itu bukan nama yang mantannya itu. Akhirnya baru ya udah akhirnya nikah sirih gitu. Nanti berkas-berkasnya disusul menyusul. Itu sih yang terjadi oh unik. akhirnya nikah siri jadinya. Iya dong, karena kan pembatalan untuk catatan sipil itu kan pastinya udah di-print, udah dicetak, udah segala KUA, macam, foto KUA, gitu. KUA. Iya, di KUA-nya itu gitu loh. Jadi nggak mungkin secepat itu H-1 selesai gitu. Akhirnya diputuskan untuk ya udah deh kata penghulunya kita nikah siri aja dulu nanti berkas-berkas nyusul gitu. Karena kan yang terdaftar bukan si mempelai pria yang harusnya menikah yang ngajak taruh itu gitu, Gimana bukan suasananya itu bukan waktu itu? Suasana pestanya? suasananya sih tegang ya karena memang rame banget tuh kayak Ada polisi gitu. militer nggak nih? Ada orang nggak tiba-tiba nembak nih gitu? Ada gitu nggak? Kejadiannya pas akad tiba-tiba tuh ada kucing, nggak tahu tuh kucingnya jatuhnya dari mana ngejatuhin tuh si buffet-nya itu sendiri kayak tiba-tiba jetar gitu. Terus tiba-tiba orang-orang pada kaget ya ternyata kucing gitu. Aku kira itu ada keributan entah tembakan atau apa itu ataupun nggak ngerti deh itu apa ternyata bukan gitu. Menarik dan lucu. Itu pengalaman. Iya, yang hmm, laki-laki itu dia nggak bunuh diri habis itu, yang laki-laki yang nggak jadi menikah itu dia nggak bunuh diri? Enggak, tapi dia lebih melaporkan ke polisi dan si mempelai prianya yang mantannya itu didenda berapa kali lipat gitu loh. Harus mengembalikan semua uangnya dia dan didenda berapa itu kalau nggak mau dia kurungan penjara. Iya iya ada, kalau di adat Iya, juga ada begitu, karena dia sudah iya, membatalkan pihak kan gitu. benar. Tapi oke, kita kepo nih, kita kepoan orang. Eee Hmm. mereka langgeng nggak sampai sekarang? Kamu cari tahu nggak? Kalau langgeng sih belum tahu sih karena kan kita ketika kita misalnya klien kita udah selesai nikah, udah selesai nih, ketika kita udah memberikan semua dalam 1 bulan, udah fotonya udah jadi, udah semua, oh ya sudah gitu. Kalau kalau berhubungan baik, tapi kita tidak sedetail itu. Oh bagaimana pernikahannya, langgeng? Nggak juga sampai di sana ya, Bu. Nanti takutnya langgeng nggak ya? Nanti yang ada kita dilempar sama dia. Kami like, apa ya, kan, paling seneng ya, gue paling seneng nonton film-film Wedding Hmm, Crashers, pokoknya yang pesta-pesta gitu gue hmm, seneng. Maksudnya dulu gitu kan, yang komedi-komedi iya, oke. lah. Kok kayaknya gue pikir ya, gue sih tahu kayaknya cuma di kehidupan di film aja deh yang ada pas di gereja gitu kan, atau pas akad ada yang membatalkan gitu kan. Hmm, Ya, di kehidupan nyata nggak ada deh begitu dalam hati gue gitu kan. Itu cuma banyak di film. Tapi dirimu ngalamin ya gitu. Oh ada ternyata ya gitu. ngalamin. Ih, Ngalamin, H-1. Sebenarnya cerita-cerita di film itu tuh adalah sebuah kisah nyata yang dituangkan dalam cerita sebenarnya gitu loh. tapi kan terlalu drama. Jadi misalnya gini, aku dulu dulu kan pertama lihat di film gitu, setelah lihat di film. Hmm, Kemudian setelah ada keluarga, pihak keluarga yang menikah, kalau di Kristen gitu kan ya, di gereja itu hmm. diwartakan gitu. Hari ini si A dan si B bertunangan gitu. Iya Jika ada benar, oke. keberatan dengan pertunangan ini gitu, boleh mengajukan keberatan, ditunggu sampai 2 kali warta. Jadi misalnya 2 kali hari Minggu, kalau masih ada yang Hmm, keberatan boleh dibatalkan gitu. Nah, hmm. kan kalau kita lihat di film kan dia bilang kalau ada yang keberatan bersuaralah sekarang katanya gitu kan. Nah, Iya, prakteknya nggak kayak gitu apa namanya dikasih waktu sebenarnya 2 minggu. Nah terus kemudian aku tanya bagaimana dengan orang yang merantau gitu, maksudnya dia misalnya kampungnya di Toraja gitu ya, terus dia apa namanya
bertemu dengan kekasih calon istrinya atau calon suaminya itu misalnya di Amerika gitu, tapi mereka mau menikahnya di Toraja juga, kan nggak bisa cuti banyak gitu kan, nggak bisa waktu cuti 2 minggu, itu gimana? Nah itu baru pengecualian gitu. Nah kalau dalam Islam sendiri gitu, ada nggak sih tenggang kayak gitu, tenggang waktu kayak gitu? Jadi makanya aku Hmm. percaya dengan yang di film-film itu cuma di film Ya, gitu. kalau di dalam Islam sendiri sih nggak ada tenggangnya kayak gitu. Jadi ketika dia lamaran, oh ya udah lamaran gitu. Ketika dia harus menikah ya udah nggak ada masa tenggang. Ketika dalam 2 minggu, ketika kita misalnya ada yang tidak sesuai harus batalkan gitu. Nggak gitu juga. Kalau dalam misalnya ketika dia nggak cocok misalnya gitu, oh ya udah sok gitu, itu hak kamu gitu. Kalau ketika kamu cocok ya udah jalanin gitu. Jadi nggak ada masa-masa tenggang yang kayak di pernikahan Kristen misalnya 2 minggu nih gitu kan, Iya, dari pertunangan dikuasakan, gitu. Oh nggak ada, dikuasakan, nggak ada. oh nggak ada Kalau ya? di dalam Islam nggak ada, bebas sih. Jadi kita kembalikan kepada individunya masing-masing gitu. Ketika ketika mereka mau ingin melanjutkan pernikahan, ya kalau mereka cocok ya oke gitu. Kalau misalnya mereka tidak cocok ya udah gitu. Itu kembali ke mereka masing-masing. Oke, nice. Oke, seru banget nih. Kayaknya pertanyaan gue nggak akan habis-habis nih tentang apa namanya pernikahan ini karena apa ya? I think you are the only orang pertama yang aku kenal yang konsentrasinya untuk MC pernikahan gitu. Menarik Iya. ya gitu. Terlebih aku belum pernah menikah gitu. Jadi apa Oke. sih apa sih yang perlu dipersiapkan? Jadi kan tahu nih jangan sampai telat Kak Jui. Oke, baiklah. Aku harus bangun pagi atau pilih nikahnya malam. Iya kan gitu. Iya, Nilai betul betul. ada aku pernah ada temen menikah, dia itu menikah dia acaranya mulai jam 8 malam. Hmm, Dan itu hari Minggu. oke. Keren juga ya gitu. Tapi aku udah dulu nggak pernah mimpi nikah weekend sih. Aku mau nikahnya pas hari kerja. Oh iya. Iya. Biar 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 tamu-tamu nggak banyak datang ya? Atau bagaimana? Enggak, biar apa ya? Iya, bukan tamu-tamu nggak banyak datang, biar yang benar datang ke pestaku itu adalah yang benar-benar mau datang gitu loh. Oh iya, benar benar benar. Aku mikirnya Jadi gitu. benar-benar waktunya tuh benar-benar difokuskan untuk kajui gitu ya? Iya, untuk acaraku gitu. Aku udah lama pengen kayak gitu. Jadi karena aku lihat saudara-saudaraku semua rata-rata kalau nggak nikah Sabtu Minggu kan, itu orang banyak banget ya gitu. Maksudnya banyak banget, maksudnya ini berguna nggak sih ini orang ini diundang? Ya kan? Ya, tapi Benar berpikirnya benar benar. begini, aku dulu masih baru-baru gitu kan, suka nanya ke abangku kan, "Ngapain coba ini ngapain? Ngabis-ngabisin uang, habis ini bayar utang," aku bilang gitu kan. Terus abangku ngasih pencerahan begini, inilah saatnya kita berbagi katanya gitu kan. Ya dengan harapan orang-orang yang datang ini juga turut mendoakan pengantin ini supaya mereka hidupnya bahagia. Mereka aja belum tentu hidupnya bahagia. Kayak gimana mereka mendoakan orang lain bahagia? Aku dulu mikirnya gitu. But anyway, itu dulu. Sekarang sih gue bisa menerima apapun yang dibilang itu gitu. Oke, kemudian Hmm. menurut kamu nih, biasanya kamu kan tadi memperhatikan pengantinnya, fokusnya kan perhatiannya Ya, ke oke. kalau untuk yang ke tamu, biasanya apa sih yang sering kamu perhatikan atau sering kamu sampaikan? Kalau misal untuk sekarang sih, kita kan di acara pandemi ini. Kita tuh yang hampir 5 menit sekali itu aku announce tentang protokol kesehatan sih. Kalau kita bicaranya sekarang ya. Oh iya, Jadi kita ke semua tamu undangan itu benar-benar kita harus perhatikan apakah dia menggunakan masker, apakah dia sudah sanitizer, apakah dia sudah menjaga jarak atau belum. Kan sekarang tuh banyaknya pernikahan intimate wedding gitu. Jadi benar-benar kita announce-kan, kita fokuskan ke tamu untuk selalu menggunakan masker. Oh, masker juga boleh coba kecuali mereka ketika menikmati santapan hidangan gitu loh. Kalau misalnya ketika ataupun bila perlu maskernya dijebol gitu. Jadi dimasukin gitu makanannya. Enggak gitu ya. oke oke. Ternyata dia lucu juga. Oke. Oke. Soalnya gini, aku benar ini, apa namanya, itu inisiatif yang memang udah kalian persiapkan berarti ya dari IO ini? Iya, iya dong. Ada yang bandel nggak sih so far? Banyak. Kemarin, belum Mhm. lama sih, pada tanggal 21 Maret kemarin, kita tuh klien kita ada ngadain wedding di daerah, jangan disebut deh Mhm. tempatnya karena agak bahaya juga. Di daerah, pokoknya daerah sedikit perkampungan gitu. Jadi Masih di mereka tuh DKI pokoknya ya?
Iya, mereka tuh pertama mereka tuh nggak percaya namanya COVID gitu. Yang kedua juga mereka tuh ogah pakai masker. Dan Iya, nggak hampir percaya sama 90 Covid, percaya dan sama Tuhan aja. iya benar. Mereka Oke. tuh kayak udah deh gitu. Mereka tuh nggak pakai masker gitu. Enggak 90, hampir 50% tuh tamu undangan tuh nggak pakai masker. Heeh. Kenapa? Aku bilang gitu. Disuruh kan aku juga nih, Bu, mohon maaf pakai sanitizer gitu. Dan sanitizer itu diambil tapi dipeperin ke bajuku gitu. Sangat aku bilang, why? Gue bilang gitu, ini kenapa gitu kan? Gue bilang sama si eh, sama si tamunya itu, kenapa gitu bisa kok bisa gitu meskipun kita announce gitu mereka harus menggunakan masker loh nanti gini 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 segala macam bla bla mereka nggak mungkin mendengarkan itu mereka diambil Bu ini maskernya diambil tapi ditaruh di kantong gitu dikasih sanitizer itu malah dipeperin ke bajuku gitu dan alhasil kita pulang-pulang tuh bajuku belang-belang semua. Iya, itu fakta banget loh. Itu di salah satu adalah gitu, salah satu Jawa Barat pastinya. Masuknya sih di Jawa Barat gitu. Oke, Mhm, maaf ya gitu. Aku semenjak, Covid baru sekali pergi ke kondangan, itu juga, mmm, terpaksa sebenarnya, terpaksa karena ya nggak enak ya gitu, masih keluarganya keluarganya yang dekat-dekat sini lah gitu. Ya udah gue datang. oke. Gue sebenarnya udah gini aja kan, gue yang udah oke, well prepare pakai masker segala macam gitu. Aku yang ekspektasiku ini masih kota ya gitu, belum Mmm, belum yang, pelosok sekali gitu. Artinya gue sih apa ya, kategorinya kalau gue suka mikir gini, kalau di situ sinyal bagus, gue sih menganggap mereka sudah kota gitu, walaupun mungkin mmm, kumuh atau gimana, tapi kalau udah ada sinyal bagus, aku patokannya suka begitu, ya pasti bisa lah gitu. Enggak gitu. Malah yang pakai masker bisa dihitung pakai jari dan yang pakai masker itu kayak dianggap tamu gitu. Yang pakai masker berarti tamu gitu. Orang sini mana ada yang pakai masker. iya Aku pulang ya, pulang pulang nggak langsung mandi gitu kan. Ya parno juga sih gue jadinya gitu, cuman ya gitu sih, nah lu sendiri, apa ya, deg-degan nggak sih kita ngomongin yang soal pandemi gini ya, deg-degan nggak sih? iya, Kan oke, semua ngalamin lah ya susah-susahnya pandemi ini, semua kena mmm, dampaknya, apalagi IO ya gitu. betul. Tapi kan show must go on ya gitu, dapur mesti ngebul kan gitu kan, bill harus Iya dibayar dong, kan, tagihan pasti. harus dibayar gitu kan, lo bos ya kan. Rambut harus diwarnain kan gitu. Nah Betul, nah, gimana kalian mengatasi, ketakutan yang tadi aku sebutkan dengan, keadaan yang dihadapi? kalau untuk sekarang sih gimana ya, kalau takut sih enggak gitu loh, tapi kita tuh ada kayak membatasi diri loh. Oh kita harus mengingatkan pada diri kita sendiri gitu loh. Mmm, Kalau kita takut, kita juga nggak makan gitu loh, dan dapur kita nggak mungkin ngebul juga gitu, kalau kita hanya, takut pandemi, takut mati. Kita sih yang pasti kita tuh menyelamatkan meskipun, kita kita bisa memperingatkan orang lain, misalnya kayak aku selalu MC kita sih cuman bisa memperingatkan orang lain gitu, tapi kita sendiri juga harus safety dari mereka gitu loh. Kita mhm. harus pakai masker, kita juga harus sanitizer, dan kita juga harus menjaga jarak gitu. Dan kita, eee, rasa takut awal-awal sih, tapi kalau untuk semakin ke sini nggak ada rasa takut gitu, tapi kita harus kayak safety-nya kepada diri kita sendiri gitu. Kalau untuk orang lain kita sih cuman bisa bantu announce gitu, tapi kalau misalnya dia nolak ataupun dia nggak percaya itu, ya itu kembali lagi kepada diri dia. Mhm. Jadi sekarang udah Mhm. bener memulai new normal lah ya gitu, udah mulai Iya, masuk new new normal. normal sebenarnya. Ya takut sih sebenarnya takut juga ya, karena kan kalau masker sih kalau kayak di Jakarta lah ya gitu, udah pasti semua orang Iya, pakai masker ya. Cuma kalau jarak itu kan aku kadang-kadang juga masih agak emosi, makanya aku lebih memilih di rumah gitu, di rumah aja. betul. Karena, pada dasarnya juga aku sebenarnya nggak begitu gampang deket-deket gitu sama orang atau apa gitu kan. Apalagi kalau nggak dikenal gitu dan sebenarnya kebiasaan cuci tangan, kebiasaan menjaga jarak dari latar belakang pekerjaan dan keluarga juga sudah mengajarkan itu sih dari dulu gitu. Jadi nggak perlu banyak Betul betul. penelitian sih gitu. Cuman kalau yang jarak itu kan kalau pesta ini gimana ya? Oke lah memang dia intimate wedding ya gitu, party Betul. intimate. Tapi, udah bener berapa persen sih menurut kamu yang udah mengikuti protokol kesehatan dalam hal jarak? Hanya 10%. Wah. Iya. Kalau untuk di acara pernikahan itu yang menjaga jarak.
hanya 10%. Kita sih bantu nol saja, tapi kita juga nggak mungkin kita marah-marah tuh sama si tamu. Wah, harus jaga jarak, terutama di hal mengantrinya tuh, mereka tuh berdekat-dekatannya tuh hanya di makanan gitu loh. Kan Indonesia tuh lah ya, kalau misalnya ngantri makan di sebuah kayak pesta ataupun apapun itu, mereka tuh ya udah rela berdesak-desakan, COVID-19 bye gitu loh. Kalau misalnya udah lihat makanan. Sekalipun sudah Iya, aku kalau yakin dibilang berapa persen, hanya 10% yang benar-benar mematuhi protokol kesehatan Indonesia yang menjaga jarak. Selebihnya nggak peduli. gitu ya. Walaupun aku yakin Iya, pasti persiapan kalian juga bisa 5 kali lebih ekstra sebenarnya kan, artinya sangat. dan ini gitu ya, tapi kenyataannya Mm-mm. masyarakat ya susah dikendalikan gitu ya. Oke. Iya, Oke, baiklah. Nah, susah. menarik nih, apa namanya, pengetahuan dari kamu cuma 10% ya, gitu. Kalau aku tadi yang Hanya 10%. satu itu kan, itu belum bisa diukur ya, karena aku baru pergi ke satu hajatan gitu ya. Karena Iya. gue di sini kan, gue di Bogor sendiri, adik gue ada di daerah Bogor juga, agak sekitar 3 kilo Hmm. dari gua. Kemudian rumah gue di Jakarta kan gitu. Kita aja yang tiga ini jaga banget ketemunya gitu loh. Misalnya like, Hmm. jangan dulu lah, kau jangan ke Jakarta dulu, nggak usah ke Bogor dulu lah, nggak usah ini dulu lah gitu. Kita aja begitu loh, segitunya kita. Makanya Benar, benar, benar. sama anak-anak bukan gue nggak mau pengen ke Kopi Darat, pengen banget lah gitu. Cuman gue mikir gini, dari kantor kan ada himbauan sekali 2 minggu menghindari kerumunan. Itu dari awal sudah disuruh menghindari kerumunan. Kalau if something happen to me gitu kan berarti karena gue nggak patuh, malu lah gitu. Masa gue Iya, nggak benar. segede ini gitu. Itu sih. Nah, tapi yang dari lu kan udah melihat banyak kejadian nih ya, yang pesta-pesta. Cuma Betul. 10% ya, walaupun mereka yang boleh dibilang yang pesta ini cukup apa ya, well educated gitu ya. Iya, betul, betul. Hmm. Selama pandemi itu kan saya tuh udah nge-MC udah berpuluh-puluh event lah, gitu, Iya. berpuluh-puluh acara pernikahan gitu. Hmm. Sabtu Minggu, Sabtu Minggu, Sabtu Minggu, seharinya bisa 2 kali, 3 kali, sekali gitu. Udah banyak banget. Aku tuh survei sendiri, untuk menjaga jarak tuh belum bisa, untuk dikategorikan bisa berhasil gitu. Hanya 10%. Hanya 10% yang benar-benar untuk menjaga Heeh. jaraknya. Oke. Karena Selebihnya karena manusianya atau karena memang ada sistemnya yang menurutmu belum pas gitu loh? dari manusia sih lebih tepatnya. Kalau sistem sih udah pas, udah semuanya gitu. Untuk kita menata kursinya udah pas gitu. Kayak uh, kita nata kursinya udah pas, makanannya juga udah pas, tapi manusianya sendiri gitu. Dari WO-nya sendiri kan kita tuh sebenarnya, misalnya makanan nih, kan makanan sekarang tuh nggak berdiri-berdiri lagi gitu. Udah ada kursinya, tapi mereka tuh digeser sama mereka, berkumpul, per geng gitu loh. Jadi kursinya itu diputar-putar gitu. Dan WO-nya misalnya WO-nya sendiri 5 orang ngantri makanan, dan itu nggak mungkin bisa ketampung. Akhirnya 5 orang, akhirnya ujungnya DP, akhirnya brek semuanya. Dan WO-nya sendiri nggak mungkin dia marah-marah dong gitu. Oh, oke. Baik, Putra, ini Dari masih manusianya sendiri. banyak banyak pertanyaanku sebenarnya. Teman, kita sebelum menutup ini mungkin boleh cerita Oke. dulu apa ya, janji jiwa itu mah Janji COVID. nikah. Oke, janji jiwa untuk menikah. Janji nikah. Ya, janji nikah ini Hmm. apa istimewanya? Ini kan kita sekalian promosi ya gitu. Apa yang Oke. kira berbeda dari wedding organizer yang lain gitu sehingga orang bisa gue milih ini nih gitu. Gitu. Oke. Janji nikah underscore wedding ataupun janji nikah wedding organizer sendiri itu berbeda banget dengan yang lain. Pertama, dia tampilannya sangat milenial. Yang kedua juga, dia meskipun kita punya paket, itu kita tidak saklek sama paket itu. Oh, dekornya harus seperti ini, enggak gitu. Jadi dekor kita itu ada custom gitu. Jadi kalau misalnya Kak Jui nih ingin nikah gitu. Nah, punya imajinasi, oh dekornya mau seperti ini, mau ada ular kobranya di belakangnya, gitu. Ataupun mau ada anak sapi di belakangnya gitu. Itu okay gitu. Kita bisa akan hal Tangkapnya itu gitu. gimana? Iya, iya, iya. Kita ada solusi hal itu gitu, tapi kembali lagi ke budget kamu gitu loh. Jadi kita tuh bisa menyesuaikan apa keinginan kamu gitu loh. Terus juga jadi nikahnya sendiri tampilannya tuh bernuansa rustic gitu. Jadi kita tuh semua kemas, mau dia di hotel, di gedung, di garden ataupun di rumah sekalipun, itu nuansa Santai. kita benar-benar kita bentuk kayak rustic gitu, penuh bunga. Kita nggak pernah yang namanya pakai bunga palsu, semuanya harus menggunakan bunga asli gitu. Itu sih Oh, keistimewaan dari janji nikah sendiri gitu. Jadi oh, istilahnya tuh semuanya harus
bisa dikemas sedemikian rupa. Iya ya, my mom told me nanti Nang kalau kamu menikah jangan ada bungamu yang palsu. Kenapa? Nanti palsu Iya. juga cintanya. Oh iya Pak. Nah, benar. And you know what? Apalagi orang Jawa ya. Kalau orang Jawa sendiri tuh, misalnya kalau orang Jawanya udah kayak kental banget ya itu di wedding kalau dia nemuin bunga palsu itu dicopot sama dia dan dibuang gitu. Harus benar-benar menggunakan bunga asli dan kita itu terapkan gitu ketika kita pertama kali membuka wedding organizer sendiri gitu. Jadi aku tuh belajar kayak oh pernah nih ada klien yang komplain nih ada bunga palsunya. Nah, kita oh ini jadi bakal jadi wedding organizer kita sendiri itu loh gitu biar mereka menarik gitu loh. Dan Kayak gue gitu. termasuk yang memperhatikan itu loh kalau kawinan-kawinan kalau bunganya palsu, murah. Iya, betul. Murah Banyak gitu. banget klien yang udah ngeh akan hal itu. Misal kayak bunganya palsu ya elah murah ini mah gitu. Banyak banget. Padahal pestanya di bintang 5 gitu kan. Iya, betul. Gitu iya, aku juga Benar. Nah, itu dia sih. Jadi kita tuh fokusnya di sana. Jadi fokus kita tuh benar-benar kayak menservis klien kita bagaimana mereka tuh puas dengan pelayanan kami, puas dengan dekorasi kami, puas dengan semua yang ada di produk kami gitu. Kayak dari pelayanan dari wedding organizer, dari kru WO kami, bagaimana nge-treat pengantinnya, dekorasinya, kebersihannya, pokoknya semuanya tuh benar-benar harus kita prepare gitu. Jadi makanya kita tuh mempersiapkan itu H-3 bulan, H-2 bulan itu kita benar-benar harus lakukan kayak untuk benar-benar begini loh konsep kita benar-benar harus sesuai dengan keinginan klien itu sendiri gitu loh. Baik, aku akan ingat itu dan juga nanti aku akan kabarkan ke orang-orang dan mudah-mudahan banyak juga pendengar yang tertarik dan akan menggunakan jasa dari Amin. Jangan lupa follow Instagramnya @janjinika_wedding. Ya. Baik, sebelum mengakhiri podcast ini, ada beberapa pertanyaan singkat yang Putra boleh jawab dengan singkat juga ya. Oke. Sebutkan 3 nama yang sering membuat Putra tertawa dalam kehidupannya sehari-hari. Aryo, ada juga Kiki, ada juga ibuku sendiri. Kiki Prasetya. Iya. Kiki Dia kocak. sering membuat tertawa. Hah? Dia kocak ya? Enggak kocak sih, tapi kadang-kadang dia tuh bisa karena kita dekat gitu loh. Jadi kayak ketika aku lagi bad mood, lagi apa gitu, dia bisa kayak membuat suasana tuh oke gitu. Baik, kapan terakhir Putra menangis? Bulan Januari ketika papa sakit. Oh, oke. Oke. Mudah-mudahan segera pulih ya. Oke. Sebutkan 3 nama yang sering bikin Putra terpacu untuk menjalani hari-harinya atau yang gini loh, kamu bangun pagi-pagi yang biasanya yang bikin kamu semangat ketika ingat apa sih gitu? What wakes you up? Oh iya. Yang pertama papa, yang kedua mama, yang ketiga someone lah. Oh, signifikan. Dia nggak mau cerita, Po. Akhirnya dia cerita juga nih. Oke, baiklah. Oke, itu yang membuat kamu bangun pagi-pagi ya. Oke. Iya. Kalau kamu misalnya bisa mengasih masukan kepada calon pengantin yang menurut kamu sering ganggu nih, dan biasanya itu sering dilanggar. Ada nggak sih yang kamu pengen bikin peraturan yang ini mutlak harus diikutin gitu? Ada nggak sih? Gini, yang harus diikutin harus mutlak itu ketika kita tuh sudah mempunyai vendor kita gitu dan dilarang banget itu pengantin itu kayak ngechatin vendor itu sendiri nanya harganya itu sendiri. Harganya tuh lo udah punya WO gitu, ngapain lo harus nanya-nanya harga sama tuh vendor gitu. Itu sih fatal. Jadi kita tuh jadi kayak ngapain lo sewa WO gitu, ngapain lo ada IO gitu kalau lo masih sendiri harus tahu cari harganya gitu. Itu sih yang harus kayak pelanggaran kode etik gitu loh. Oke, 2021 kita udah masuk vaksin ya gitu. Kamu ada resolusi 3 resolusi penting yang kamu pengen capai di tahun 2021? Resolusinya biar lebih sehat lagi. Lebih sehat. Iya, lebih banyak lagi rezekinya dan membeli rumah
dan kendaraan di Jakarta. Oh, oke, nice. Amin. Amin. Kalau kamu punya kesempatan berreinkarnasi gitu ya, kamu pengen reinkarnasi jadi apa? Eh, jadi apa ya? Jadi pengusaha muda yang lebih awal kali ya, dari usia 17 tahun ataupun 18 tahun gitu. Oh, Bukan dari usia yang udah menginjak 27 gitu baru berpikir, oh usaha lebih oke gitu loh. No, gitu. Harusnya kenapa enggak? Kenapa pikiran ini tidak terpacu pada usia belasan tahun gitu. Jadi ada motivasi juga sih sebenarnya buat anak-anak muda saat ini, terutama anak-anak yang masih SMP ataupun SMA gitu. Jangan malu untuk melakukan usaha sekecil apapun, entah dia berjualan kue, berjualan lotre, ataupun berjualan apapun. Karena hal yang kecil-kecil seperti itu tuh akan membuat mental kita menjadi jiwa pembisnis yang sukses. cakep. Baik, kalau kamu bisa memilih makan Hmm, malam romantis dengan seseorang perempuan, baik itu dari kalangan selebritis ataupun tokoh penting ya, Indonesia ataupun Lituania atau dunia maksudnya, kamu mau milih makan malam romantis dengan siapa? dengan Ayu Ting Ting. Lucu ya, kayaknya orangnya Iya, baik lucu. ya. Ya, I like Iya, her too. Ya, nice. Oke. iya, Kalau kamu iya, iya. dikasih kalau kamu dikasih kesempatan jalan-jalan keliling Hmm, Inggris ya gitu. Tahu nggak sih kenapa gue bilang hmm, Inggris? Karena pertama kali aku kenal sama kamu di kelas kita, yang ada di pikiranku itu adalah setelah kuliah Instagramnya, lu mengingatkan gue dengan seorang penyanyi, aku nggak ngikutin TV sih, aku ngikutin dia di YouTube waktu itu, masih terkenal juga, dia pernah jadi juri di Vice, Vice apa Voice sih gitu, namanya Mika. Pokoknya karena jasnya gitu kan, ini kayak si ini. Makanya tadi aku tanya, kamu kiblatnya siapa sih? Aku kirain tadi kamu mau akan jawab, aku kiblatnya Britpop gitu. Aku kirain tadi kamu hmm, mau hmm, yang London Boy gitu-gitu. Aku hmm. kirain karena aku membayangkan kamu seperti itu, dia kayak London Boy gitu, dia kayak ya British gitulah, gitu. Hmm, Itu hmm. yang kesan yang gue tangkap seperti itu. Nah, kalau kamu misalnya dikasih kesempatan jalan-jalan ke Inggris gratis selama 2 minggu, anggaplah dikasih sama Rektor Urindo ya gitu, anggaplah ya gitu. Oh Amin my God. ya kan? Amin, Atau dari Pak amin, amin, Jokowi amin. lah ya, dari Urindo ya kan? Oke. Kamu dapat tiket gratis pulang pergi, kemudian akomodasi juga ditanggung, makan juga ditanggung, dan kamu boleh mengajak satu orang jalan-jalan ke sana. Kamu akan mengajak siapa selain keluarga? Hmm, siapa ya? Agak repot juga ya, agak-agak menjebak juga Bahaya ya ya, pertanyaannya. pertanyaannya Gimana ya? bahaya. Kalau aku sih lebih lebih mengajak sahabat aku kali ya. Kalau misalnya untuk menikmati hal-hal yang kayak aku tuh punya sahabat sih sebenarnya, sahabat dekat gitu loh yang tahu tempat aku mencurahkan semua uh, kegalauan aku, semua isi hati semuanya gitu. Mungkin aku akan ajak dia gitu loh. Kalau misalnya mengajak someone ataupun ajak seseorang yang dibilang pacar gitu, kayaknya kurang tepat gitu loh. Jadi Enggak, aku ngajak orang-orang yang sahabat. Jadi aku menikmati. Jangan ajak orang pacar atau apapun yang konteksnya masih in relationship untuk menikmati liburan gitu. iya, Biar. Abinder, dander, iya, garing. iya, betul. Nggak usah, nggak usah. Oke, baik. Ngajak sahabat ya. Baik. Kalau Oke. kamu punya, kalau kamu punya super power, kamu itu pengen bisa apa dalam dunia ini? Hmm, aku tuh pengen bisa kayak gimana ya, menciptakan sesuatu apa ya? Aku tuh pernah terbesit kayak kalau misalnya aku punya super power, aku tuh pengen apa ya? Lupa deh kayaknya kayak kalau misalnya Bisa sulap, ya, bisa mengubah hmm, Urindo jadi Yale mungkin? Salah. kalau imajinasi seperti itu sih mungkin aku lebih uh, lebih pengen kayak menghilang. Oh, apa sih rahasianya Raffi Ahmad lebih sukses gitu. Jadi Oh, kayak pengen ngintipin kepoin kerjaan mereka yang kayak invisible. mereka Invisible. ngapain ya gitu gitu. Seperti itu sih lebih tepatnya kalau misalnya hal-hal yang kayak gitu. Invisible ya. Oh, nice. Invisible. Oke, ada nggak sih yang pengen kamu rubah dari fisik kamu kalau kamu terlahir kembali? Gitu?
Hidung sama bibir. Mau diapain? Udah bagusnya. Hidung aku tuh sebenarnya kurang naik sebenarnya. Itu Kurang naik. Tangga kali naik. kurang ada batangnya gitu loh. Ketika dari samping sih oke mancung gitu. Tapi kalau ketika sudah dekat gitu, jadi kayak agak melebar ke samping gitu. Jadi aku tuh pengen naikin sedikit sama ingin ngebentuk bibir tuh agak lebih bergelombang gitu loh. Jadi bibirku tuh agak besar tapi kurang bergelombang gitu. Jadi kalau senyum tuh kayak kurang nice gitu loh. Jadi aku tuh ingin ngebentuknya sendiri gitu. Kalau terlahir kembali gitu. Ataupun kalau tidak terlahir kembali, kalau aku mempunyai uang banyak, memilih jalur OP kali ya. Tuntutan profesi. Oke. Oh gitu. Oh bibir ya. Iya. Oke, nice. Bergelombang kayak siapa contohnya? Aku belum bisa membayangkan. Kalau misalnya untuk cewek, bibir-bibir kayak siapa ya? Sophia Aku tuh Latjuba. suka bibir-bibir kayak siapa ya? Kayak siapa sih model kayak bibir-bibir kayak Angelina Jolie. kayak Natasha Wilona gitu, karena artis-artis sinetron, ataupun kayak Luna Maya juga oke bibirnya gitu. Ataupun kalau misalnya kayak cowoknya kayak Rizky Nazar gitu, kayak si siapa Joe Taslim, ataupun kayak pokoknya ya nice aja dilihat gitu loh. Tapi bukan nggak bersyukur sih, tapi kan ini kan sebuah Iya, pertanyaan iya, ya. berangan-angan. Oke, oke. Baik. Oke, bibir dan hidung. Oke. 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 Kamu kalau ini agak intimate pertanyaannya. Kamu kalau mandi suka yang sabunnya wanginya apa? Wanginya bunga, lavender. Oh, lavender. Oh, oke. Iya. Kalau aku bunga Kamboja kayaknya. Salah ya. Aku jarang mandi. Oke. Aku suka semua yang berbau vanilla. Oke. Baik. Oh gitu. Oke, sebutkan 3 binatang, ini pertanyaan nggak penting, yang kentutnya kamu pernah dengar langsung. Kayaknya kucing deh ya. Kucing nggak tahu dia batu, nggak tahu dia kentut, soalnya dia tebut gitu. Kucing, kambing, ya kucing, kambing sama sapi. Sapi tuh waktu aku tuh kunjungan di Cimory pas masih S1 gitu. Jadi dia tuh kayak kentut gitu, nggak tahu memang pup gitu, tapi bunyinya prot gitu. Jadi kita tuh fokusnya ke sana, jadi ketawa gitu loh misalnya. Itu 3 itu. Jadi kalau kucing, iya. Jadi kita tuh mikir, oh ya sapi bisa kentut juga ya, padahal kan dia makhluk hidup ya. Gitu. Oke, oke, kamu ini kan orang sangat peduli dengan kesehatan ya. Sebutkan 5 Betul. sebutkan 5 buah yang berwarna hijau yang rasanya manis. Dalamnya atau luarnya? Semuanya. Dalamnya lah. Buah yang berwarna Kalau hijau. dalamnya warna hijau apa ya? Enggak, gini, buah yang berwarna hijau gitu aja. Sebutkan 5 buah yang Buah berwarna warna hijau. hijau. Yang favorit sih pertama apel Malang warna hijau, semangka, terus juga jambu biji, terus juga mangga. Yang terakhir aku suka banget yang namanya Kenapa ada yang hijau? Hah? Ada yang hijau, buah naga? Nggak ada. Ungu. Mangga, no Oh, mangga. mangga. No naga. Ya mangga. Mangga sama kelapa muda. Buah ya. Kelapa muda buah kan? Iya, buah. Oke. Cerdas sekali kau ini, cerdas dan cepat. Oke. Baik, Putra, terima kasih banyak. Aku senang banget terhibur. Oke. Apa ya? Kamu you really fast gitu ya. Kamu cepat sekali gitu ya. Aku juga pengagum kecepatan. Nanti kalau katanya tadi kan mau beli rumah dan apa ya? Dan beli mobil Mobil. ya. Belinya Ferrari ya. Ya. Yang pas. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oke. Terima kasih banyak sudah hadir di Juit Sama-sama. Siniar, tetap semangat. Semoga makin banyak bisnisnya, tetap semangat jaga kesehatan, Amin. dan sukses terus. Dan Kuska rambut ya, keren. Para pendengar Juwita Jabi Siniar, itu tadi obrolan santai kocak manis kita dengan Eza, panggilannya Eza atau Putra. Semoga para pendengar bisa mendapatkan sesuatu, baik itu hiburan ataupun informasi yang memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di acara Juwita Jabi Siniar episode. Bye. Bye. Salam janji nikah. Dah. We keep your promise. Oke.